Keris merupakan puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya di Jawa. Keris dibuat dari beberapa unsur logam, yaitu besi, baja, dan nikel. Konon, sebelum menggunakan nikel, para empu menggunakan batu meteorit. Beberapa unsur logam tersebut dicampur dengan teknik tempa. Bahan-bahan tersebut dilipat-lipat dan disatukan dan ditempa dalam suhu antara 900 hingga 1100 derajat Celcius. Ngwasuh adalah proses pembersihan dari logam besi dari unsur-unsur yang lain, terutama kotoran-kotoran pada permukaan besi. Dengan cara besi ditempa berulang-ulang ketika dalam keadaan membara. Setelah besi dirasa cukup bersih, dilipat menjadi 3 bagian. Ukuran dari ketiga lipatan tersebut harus benar-benar sama. Bahan nikel yang akan digunakan untuk diselipkan pada ketiga lipatan besi. Ketebalan dari bahan nikel diperkirakan 1:10 dari ketebalan besi. Lipatan tersebut dirapatkan, kemudian dibakar. Setelah besi berpijar, ditempa berulang-ulang pada seluruh permukaan. Diharapkan logam tersebut benar-benar menyatu. Apabila logam tersebut sudah benar-benar menyatu, ditempa berulang-ulang sehingga menjadi agak pipih dan berbentuk memanjang, dan kemudian dilipat menjadi 3 bagian kembali. Lapisan ini kemudian disatukan kembali, ditempa kembali, dan terus berulang-ulang sesuai dengan jumlah lipatan yang diinginkan. Hasil dari pelipatan atau pencampuran antara besi dan nikel disebut dengan istilah saton. Saton kemudian dibentuk memanjang dan dilipat menjadi 2 bagian. Kemudian mempersiapkan baja untuk dimasukkan
di antara lapisan saton. Saton dan baja tersebut kemudian dibakar, dan ketika dalam keadaan berpijar disatukan kembali, istilah penyatuan antara saton dan baja disebut dengan istilah nyelorok. Proses nyelorok harus benar-benar menyatu. Kemudian pada pangkal bilah dipotong yang nantinya dipersiapkan sebagai bahan gonjo. Setelah bahan dipotong dari bahan gonjo, kemudian proses pembentukan bakalan keris siap dimulai. Diawali dengan pembentukan pinggang bilah yang disebut dengan istilah bengkek. Pembentukan bagian beksi diawali dengan menggergaji pada pangkal bilah. Besi dipanjangkan kira-kira 5 sampai dengan 7 cm. Kemudian dilanjutkan pembentukan pola dasar keris, dimulai dari bagian kepet, pinggang, dan seterusnya, sehingga bentuk pola dasar keris bisa digarap. Persiapan membentuk gonjo. Bentuk pola dasar yang disebut kodokan kemudian dihaluskan dengan proses penggerindaan. Pembuatan detail rincian seperti sogokan dan pejitan dengan menggunakan pahat ataupun juga gerinda tangan. Pembentukan gonjo. Bentuk gonjo disesuaikan dengan bilah keris. Kemudian keris dihaluskan untuk proses finishing.